Masih di Bilik Terapi, dan kali ini seperti yang saya janjikan, saya sudah mengundang dua narasumber yang lain. Ini sudah ada Mbak Siti dan Mbak Maya yang akan membahas lebih detail tentang holistik juga nih ya. Namun kali ini ada pengalaman yang menarik yang akan mereka sampaikan tentunya. Apa kabar Mbak? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Siti ya. Dan Mbak Maya. Alhamdulillah. Dua-duanya ini sudah menjadi terapis, Ya, betul, di betul. holistik. Saya mau tanya dulu dengan Mbak Siti, apa sih yang mengawali Mbak Siti ini tertarik untuk mempelajari holistik? Menurut saya, awal saya tertarik di holistik modern ini adalah karena ilmu ini sangat bagus, sangat mudah diterapkan dan sangat berguna bagi kita dan bagi orang lain. Seperti itu. Oke, kalau untuk Mbak Maya sendiri, apa yang akhirnya tertarik gitu, membuat Mbak Maya ini tertarik ingin mempelajari holistik modern? Karena untuk holistik modern ini dia sangat bagus ya untuk pengobatannya. Jadi saya senang sekali belajar di sini kayak gitu. Untuk pengobatannya pun tergolong apa itu namanya cepat ya untuk penyembuhannya. Cara pengobatannya cepat gitu di ya? penyakit-penyakit tertentu cepat, kayak gitu. Untuk penyakit-penyakit tertentu itu ada untuk penyembuhannya itu ada juga yang cepat, ada juga yang lambat tergantung penyakitnya itu sendiri, ringan atau beratnya seperti itu. Jadi bagus sekali untuk pengobatannya seperti itu. Kalau Mbak Siti sendiri sudah berapa lama belajar atau mempelajari holistik modern ini? Saya sudah 6 tahun lebih. Wow, ya. Sudah 6 tahun lebih? Iya, sudah 6 tahun lebih. Artinya sudah expert dong sekarang ya? Alhamdulillah. Sudah 6 tahun lebih? Ya, sudah 6 tahun lebih. Hampir mau 7 tahun. Oke. Kalau Mbak Maya sendiri, ini berapa lama sudah mempelajari holistik modern? Ya, kalau untuk saya sendiri udah 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun lebih? 3 tahun lebih. Untuk apa sih yang bikin menarik dari pengobatannya? Tadi disampaikan memang cara pengobatannya mudah, cara mempelajarinya juga mudah. Ya. Tapi ada nggak hal lain yang membuat bahwa ini pengobatan holistik modern yang bisa dikatakan metode pengobatan yang beda sekali dengan metode pengobatan lainnya? Seperti apa nih Mbak Siti? Holistik modern ini sangat bagus menurut saya di yang tadi ya. Karena di sini cara pengecekannya itu sangat cepat, ya, sangat tepat, gitu kan? Karena di sini kita menggunakan berbagai metode, iridologi, kinesiologi, dan fitobiofisik. Nah, di sini untuk menghindarkan kesalahan itu sangat minim sekali. Seperti itu yang daya tarik saya seperti itu. Jadi dengan mendeteksi dari iridologi, kinesiologi kita udah tahu penyakitnya itu seperti apa, seperti itu. Bisa nggak Mbak Siti menjelaskan urutan pola pengobatan yang ada di holistik modern? Iya. Pertama, pasien datang kita periksa dulu. Kita periksa menyeluruh, ketahuan beberapa penyakit yang kita sudah periksa itu, baru kita obat. Jadi kita tidak bisa orang itu datang meminta langsung pengobatan, misal Mbak Siti. Jadi konsultasi dulu. Iya, kita harus konsultasi dulu dan kita tidak bisa langsung memberikan obat dan kita tidak langsung percaya kalau dia mengeluhkan suatu penyakit. Misal, Mbak Siti, saya sakit jantung Mbak Siti, saya mau pengobatan jantung. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus melalui pemeriksaan. Pemeriksaan menyeluruh. Kenapa gunanya untuk pemeriksaan menyeluruh? Karena mungkin ada organ lain selain jantungnya itu bermasalah atau mungkin bukan penyakit jantung, mungkin ada hal lain. Nah, itu yang kita harus periksa supaya pengobatannya pun tepat. Seperti itu. Jadi tidak salah mendeteksi penyakitnya ya. Itu kita cari pakarnya di mana, apa yang ini penyebabnya seperti apa, itu kita yang harus cari. Karena kalau untuk pengobatannya aja kita kasih asal obatnya itu tidak, kalau tidak pola makannya dijaga seperti itu tidak akan bisa. Terus kalau misalkan dia penyakit jantung, terus dia ada penyakit lain yang menyebabkan sama jantungnya juga. Kalau jantungnya saja diobat tapi organ lain tidak juga, itu percuma seperti itu. Artinya itu dalam satu sesi pengobatan bisa langsung ketahuan semua ya penyakitnya? Kita dalam pemeriksaan kita itu ada 60 hal yang bisa kita periksa. Seperti itu, dengan menyeluruh itu kita cek apa saja yang kelainan dalam tubuh seseorang itu, baru kita obat. Langsung diobati. Langsung diobat. Pernah punya pengalaman menarik nggak Mbak Maya ketika misalnya berhadapan dengan seorang pasien yang datang ke holistik modern? Ada ya, waktu itu pasien saya
ini ya orang kolonel ya, kayak itu waktu itu dia sakitnya itu bengkak ya, di kaki bengkak, tangannya bengkak seperti itu. Setelah saya periksa, pas saya periksa ketemu penyakitnya, terus saya kasih obat. Setelah dia konsumsi obat itu selama 2 minggu, akhirnya dia menelpon, mengasih kabar kalau untuk bengkaknya dia itu udah sembuh, udah mengempes seperti itu. Jadi dia mulai yakin kalau pengobatan ini tuh bagus sekali kayak gitu, dan tanpa ada efek samping, jadi kayak gitu. Dia sifatnya tuh energi, jadi nggak ada bahan-bahan kimia yang tercampur dari obat-obatan seperti obat-obatan itu kayak gitu. Jadi bagus sekali kayak gitu. Jadi baru 2 minggu pun dia udah sudah bisa merasakan udah merasakan khasiat efeknya kayak gitu. Itu metode pengobatannya sendiri itu apa saja disebutkan? Ada beberapa tahapan? Iya, iridologi, kinesiologi. Nah, itu bisa dijabarkan mungkin, Mbak, apa saja maksudnya? Kalau misalkan di iridologi, kita mendeteksi lewat mata. Baik. Jadi ketika seseorang datang, kita foto matanya. Kita foto matanya, kita dimasukkan ke komputer. Nah, di situ ada tanda-tanda yang bisa kita baca apa saja ya kelainan di dalam tubuh seseorang itu. Itu nanti kelihatan dari matanya. Jadi matanya itu yang bercerita kepada kami, baru kami seperti itu. Jadi seperti dukun, tapi kita bukan dukun, tapi matanya itu yang bercerita. Justru sudah dapat ilmunya dari mata sebenarnya penyakitnya. Karena di sini kita tidak hanya melalui fisik, tapi kita sampai kejiwaan juga. Iya, jadi kita bisa tahu seseorang itu mengalami tekanan jiwa, stres emosi, atau dia stres ambisi, kita tahu dari matanya. Galau. Iya, apakah dia sabaran, apakah dia tidak sabaran, tuh kelihatan dari matanya. Kalau saya gimana, Mbak? Langsung kita deteksi ya. Iya, jadi seperti itu. Itu tahapan pertama. Lalu selanjutnya? Setelah kita melihat dari mata itu, kita ada cara cross check lain, namanya kinesiologi, tes tekan otot lengan. Tes tekan otot lengan itu, nanti si pasiennya tangannya kita tekan. Tekan otot lengan ini. Pas kita tekan, di mana ada kelainan atau kelemahan dalam tubuhnya, itu pas kita tekan dia tidak akan kuat menahan tekanan kita. Tapi di mana di situ ada yang normal, misalkan normal, dia akan kuat menahan tenaga kita. Padahal padahal itu dengan tekanan yang sama. Seperti itu. Oh, itu yang kedua. Yang kedua, untuk cross check dari iridologi itu. Dari situ sudah mulai kelihatan, semakin jelas gitu maksudnya terdeteksi ya penyakitnya ya. Kalau dengan cross check ini supaya kita tidak salah, mungkin dari mata ini ada dia penyakit lain, tapi dari mata ini tidak hilang, lama hilangnya. Mungkin kan dia punya sakit dulu, sekarang sudah sembuh, tapi tandanya tidak hilang. Nah, kita dengan cross check dengan kinesiologi ini sangat bagus sekali. Apakah dia masih ada bisa penyakitnya? Lebih memastikan ya. Apakah dia masih ada penyakitnya atau memang sudah sembuh. Semakin menarik pembicaraan kita di hari ini. Yang pasti kita akan kembali membahas lebih dalam lagi. Yang bikin saya penasaran satu hal. Nanti ini praktek langsungnya akan seperti apa? Kita kembali setelah beberapa informasi berikut ini.